Halo anak-anak, kita pahami dulu yuk musik tradisional angklung. Dimulai dari sejarah angklung. Pada zaman dahulu kala, instrumen angklung merupakan instrumen yang memiliki fungsi ritual keagamaan. Fungsi utama angklung adalah sebagai media pengundang Dewi Sri. Kalian tahu kan Dewi Sri itu apa? Yaitu Dewi Padi atau Dewi Kesuburan, di mana di sini angklung dimainkan dengan tujuan agar Dewi Sri turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada musim tanam. Nah, yang kedua, sebelum kalian bisa memainkan, kalian harus tahu dulu jenis-jenis angklung itu sendiri. Yang pertama, angklung kanekes. Angklung kanekes merupakan salah satu angklung yang berasal dari suku Baduy. Biasanya digunakan untuk ritual padi. Jadi bukan hanya semata-mata untuk hiburan saja. Angklung ini dibunyikan ketika akan menanam padi di ladang. Yang kedua, ada jenis angklung reog. Nah, angklung reog ini merupakan angklung yang digunakan untuk mengiringi kesenian reog di Jawa Timur. Oke, kita lanjut yang ketiga, jenis angklung gubrag ya. Angklung gubrag merupakan angklung yang berkembang di daerah Cipining. Ada yang tahu Cipining di mana? Yes, Cipining ada di Jawa Barat, Bogor. Fungsi angklung yang ini digunakan untuk upacara ritual penghormatan terhadap Dewi Sri atau Nyi Pohaci. Angklung jenis ini juga mengalami perubahan dengan adanya penambahan instrumen seperti kempul, goong, dan kecrek. Jadi pertunjukan ini tidak sebatas untuk ritual padi saja, tapi dimainkan juga untuk acara pentas-pentas agama, pentas-pentas upacara-upacara desa dan bersifat nasional juga ada. Yang selanjutnya ada jenis angklung badeng. Angklung badeng ini berkembang di daerah Garut. Ada yang sudah pernah ke Garut dan melihatnya? Nah, inilah salah satu contohnya. Di sini angklung ini berfungsi untuk media dakwah. Jadi ketika melakukan dakwah, angklung ini dimainkan sebelum kegiatan dakwah itu tersebut. Yang terakhir yaitu angklung padaeng. Angklung padaeng merupakan alat musik dari bambu yang modern. Artinya modern di sini sudah tidak menggunakan tangga nada yang sifatnya pelog, salendro atau madenda, tapi sudah menggunakan memainkan nada yang bersifat diatonis atau yang biasa kita kenal do re mi fa sol la si do. Nah, itu yang akan kita pelajari dan akan kita mainkan nanti ya. Sabar dulu. Nah, dari kesimpulan tadi ada berbagai jenis angklung, juga ada berbagai fungsi angklung. Fungsi angklung kalau kita simpulkan menjadi ada 5 kriteria. Yang pertama, angklung dijadikan sebagai media adat budaya. Yang kedua, angklung dijadikan sebagai media pertunjukan. Yang ketiga, angklung dijadikan juga sebagai media pendidikan, yaitu tempat kita belajar. Dan juga angklung dijadikan sebagai media dakwah Islam, serta angklung juga dapat digunakan sebagai pengiring tarian-tarian tradisional. Memainkan angklung bisa menggunakan dengan 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik kurulung, yang kedua teknik cetok, dan yang ketiga teknik tengkep. Pada kesempatan kali ini Ibu tidak akan jelaskan dan tidak akan Ibu beritahu bagaimana cara memainkannya, karena akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi jangan lupa ikuti pelajaran selanjutnya. Bye.